Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wahidil qahhar, khalaqal laila wan nahar, ja'ala samawati wal bihar. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa usratihi wa ailatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Tapi khafillah wal akhwat, ini rahmat Allah. Ada akhwat? Ada ya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada pagi ini kita semua dipertemukan di salah satu di antara rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara kemuliaan yang besar bagi kita semua yang bisa berkumpul di antara sebutan Baitullah. Dan Baitullah salah satunya adalah masjid Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka yang kata Rasul Al-Quran untuk mengkaji Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga amal kita semua ini dicatat, dihitung dan diri Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dari kafilah wa akhwat yang dirahmati Allah, bicara masalah bagaimana tadrisun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana yu'allimuhu Nabi sallam wa yu'allimuna Nabi sallam, ini hal yang wajib kita ketahui ya. Karena kita semua butuh akan itu. Kita semua butuh akan bagaimana belajar dan bagaimana mengamalkan dan mengajarkan. Bahkan Nabi katakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Jadi sebaik-baik kita itu orang yang ketika dia mau belajar ya, bukan belajar ilmu alat, tetapi yang paling penting adalah belajar Al-Quran dan isi-isinya dan mengamalkan pastinya. Kemudian dia salurkan kepada saudaranya, dia ajarkan kepada temannya. Itu kata Nabi dalam Riwayat Muslim, sebaik-baik kita semua. Nah, harapan besar semoga insyaallah taala pada pagi hari ini kita bisa mengambil hikmah dengan materi kita ini. Baik. Pertama jemaah sekalian, Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ini disebut dalam Al-Quran sebagai Al-Ummiyin ya. Salah satu sebutan kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, la yaqra wa la yaktub. Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Artinya beliau ummi ya. Ummi itu artinya buta huruf yang tidak mengerti tentang bagaimana penulisan dan bagaimana bacaan. Dan memang demikian Allah buat Nabi kita Muhammad bin Abdullah SAW untuk bagaimana biar orang-orang Quraisy tidak beranggapan kalau Nabi ini bisa membuat Al-Quran. Itu saja sebagian orang-orang Quraisy ada yang berkeyakinan, bahkan ada yang menganggap kalau Al-Quran itu buatan Muhammad. Padahal Allah sudah jelaskan Muhammad bin Abdullah SAW itu ummi. Tapi masih ada orang beranggapan, bahkan menuduh jangan-jangan Al-Quran ini adalah ada tambahan dari Muhammad, padahal Nabi Al-Um. Nah, dari sinilah kemudian secara tidak langsung Nabi kita ini diajari langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah keistimewaan melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, salah satu yang menarik ketika disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam Kitabul Musnad ketika menjelaskan bagaimana Jibril alaihi salatu wassalam datang pertama kali dalam kondisi mengajarkan kepada Nabi SAW. Maka ini juga salah satu di antara hikmah untuk kita ya. Jadi kalau mau belajar memang harus kondisinya siap. Siap dari sisi fisik, siap dari kesehatan, begitu juga dari sisi semuanya ya. Bahkan kalau kita tengok dalam sejarah Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, itu beliau sampai kemudian malu duduk majelis ilmu dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal ya, guru beliau. Karena cuma satu kondisi. Pertama, beliau dalam kondisi waktu itu pakaiannya tidak sopan ya. Mungkin masih kusut, mesti ngasih compang-camping ya. Beliau malu udah dulu di pojok karena memuliakan al-ilm. Nah,
ketika Jibril alaihissalam itu datang pertama kali, maka diajari oleh Jibril dengan kalimat surah Al-Alaq, yang dimana disuruh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ini para al-tafsir menjelaskan bahwa kalimat Iqra berawal dari surah Al-Alaq ini ketika pertama kali dengar oleh Muhammad, itu kita pun juga demikian. Kita diperintahkan untuk memang Iqra. Dalam bahasa Arab dari qara'a yaqra'u qira'atan, yang artinya kita harus membaca sejak awal. Walaupun kita pintar gitu ya, artinya kita punya kecerdasan di atas rata-rata orang misalnya, IQ kita melampaui batas, Masya Allah. Tetapi tetap suruh Iqra, karena memang dengan kita membaca akan tersingkap ya, dan terbuka semua gudang-gudang ilmu. Nah, ketika itu Muhammad pertama kali disuruh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi kita Muhammad bin Abdullah tidak langsung membaca, ya. Karena memang wahyu itu berat sekali. Maka sama kita sebut, kita belajar ilmu din itu beratnya super luar biasa, ya. Makanya kalau antum belajar kok ngantuk, nah itu musibah, itu gangguan jin, hati-hati. Ya. Berbeda kalau kita belajar ilmu alat dengan ilmu din. Kalau ilmu alat misalnya di kampus dengerin materi apa misalnya, katakanlah kimia atau apa, itu rasa kantuknya tidak se ekstrim ketika kita ngaji. Banyak orang ngaji itu bisa-bisa mata kita buka, ya. Jangan kedip. Itu bagian daripada ada. Karena memang kalau ngaji itu luar biasa gangguannya. Nanti akan sampaikan bagaimana keutamaan orang yang berilmu dan bagaimana gangguan orang yang ketika mengaji. Kita di pesantren itu ada beberapa ikhwah, ya. Jadi saya juga mengajar di umum dulu 6 tahun. Kemudian saya pindah di pondok aja lah. Karena di umum itu aduh berat sekali. Ngajar-ngajar anak SMP, SMA itu wah, kalau iman kita nggak kuat ya, dan juga mengenalkan tentang agama untuk mereka itu sulit sekali. Karena kita di kelas ngajari tentang bagaimana Allah, bagaimana ini dan ini. Di rumah mereka menjadi orang-orang yang ya bawa virus terus seperti itu. Tapi yang saya perhatikan anak pondok itu hampir ya 60, 70, 50, 70, 80% itu tidur, ngantuk. Ya karena memang setan di situ banyak. Ya. Makanya kalau kita bicara masalah bagaimana keutamaan majelis ilmu, setan itu tidak akan rela kalau sampai kemudian kita ini paham din. Maka bagi antum mungkin kalau ya ada taklim itu saya kan jangan sampai ngantuk. Kalau antum mau taklim, posisikan sebelumnya mungkin tidur dulu, persiapan yang matang, baru datang taklim, ya, berapa jam itu taklim aja. Antum jangan ngantuk, jangan kemudian sampai ya apalagi tidur ya. Nah, Nabi kita Muhammad saja disuruh oleh Jibril sampai Iqra 3 kali loh itu. Bahkan ketika itu Nabi pingsan di sebutan pertama karena memang melihat wujud Jibril alaihissalam memiliki wujud yang luar biasa dahsyat, dan wujud yang pertama kali dilihat oleh Muhammad adalah ketika Jibril membentangkan satu sayapnya, dan Jibril punya 300 sayap. Baru satu sayap yang kata Nabi dalam hadis sebesar ufuk langit dan ufuk bumi. Kita bisa bayangkan tuh bagaimana istimewanya Jibril alaihissalam. Oleh kata Nabi, jika seandainya satu sayap ini dibebaskan atau dikipaskan gitu, dunia ini hancur. Itu baru satu, belum yang 299 ya. Maha besar Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Jibril akan mengatakan Iqra ya Muhammad, Muhammad mengatakan ana ma biqari, saya nggak bisa baca. Iqra ana ma biqari, saya nggak bisa baca. Terus sampai ketiga kali baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baru kemudian Muhammad mengikuti. Nah ini salah satu metode kita juga. Bagaimana kita metode belajar yang baik? Itu pertama kita harus mengenalkan kepada siapa yang kita ajari dan siapa yang tidak kita kenalkan, dan diri kita terutama adalah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Baik Muhammad, bacalah bahwasanya yang telah menciptakan ya, engkau, kita semua, alam semesta ini adalah zat yang maha sempurna. Ini menunjukkan akan apa? Metode belajar. Dan Nabi kita Muhammad belajarnya demikian. Makanya tahapan belajar itu paling afdal, paling bagus adalah mengenalkan tauhid. Hanya bagi antum yang sudah punya istri ini, sudah dulu. Wah, sampai. Nunggu apa mas? Ini segera. Nih. Jangan nunggu lulus Ustadz semester nanti lah. Kalau sudah kerja bla bla bla. Fitnah itu tidak nunggu kerja. Ya. Fitnah itu nggak nunggu antum siap atau nggak siap. Fitnah itu bisa menimpa siapa saja. Kalau antum baru masuk kuliah tidak fitnah, kalau antum tidak bisa mencegah dan bisa mengatasi, apa yang antum lakukan? Ini kan begitu. Nah, nanti kalau antum punya anak harus saya begitu.
Ya, dan insya Allah semoga antum semua punya keturunan yang soleh dan soleh. Pertama kali yang kita kenalkan adalah bagaimana mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, itu maksud saya. Karena ketika kita kenalkan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan punya apa ini namanya usuliyah, punya fondasi yang kuat. Dan fondasi ini akan mempengaruhi dia nanti ke depannya. Makanya anak-anak sekarang itu kan, alhamdulillah sekarang banyak sekolah-sekolah IT yang sekolah berbasis integral itu, yang sejak dini sudah dikenalkan Al-Quran, alhamdulillah. Yang artinya dengan kita kenalkan Al-Quran, insya Allah Ta'ala anak-anak kita ini menjadi anak yang baik. Karena bagaimana ketika Nabi belajar kepada Jibril, ya, dan juga kita lihat dalam hadis Jibril nanti di hadis Arba'in itu, adalah kenalan semua terkait dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai kemudian ayat yang pertama, ya, ayat yang kedua, ayat ketiga, keempat, kelima, dibaca oleh Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat yang pertama ini sangat paham detail bagaimana Muhammad bin Abdillah tentang bagaimana Jibril mengajari tentang wahyu pertama. Dan sepakat para ulama tafsir ini adalah wahyu pertama yang diterima oleh Muhammad bin Abdillah SAW. Nah, setelah itu kemudian Nabi Muhammad pulang, ya, dan kita tahu dalam sejarah bagaimana dalam kisah kitab Tahdhib atau Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ketika beliau pulang, sampai beliau di rumah, dan ini penting juga. Bagaimana kita ketika belajar, ketika kemudian pulang, itu ada yang menguatkan. Dan Nabi juga demikian. Makanya kenapa beliau SAW itu menikah dengan salah satu di antara notabene seorang wanita, sosok wanita yang luar biasa dari sisi kekayaan, juga kemudian dari bagaimana iman. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Jadi dibilang salah satu di antara ya wanita yang mulia ini sebagai istri Nabi. Karena memang benar Khadijah ini orang yang kuat sekali. Sebelum bagaimana ketika mengatakan pertama kali Islam kepada Muhammad, beliau sudah sangat memotivasi Muhammad. Dan ketika benar ketika Nabi Muhammad pulang dalam kondisi yang ketakutan, ya, gemetar badan beliau karena memang ada wahyu pertama. Dan ini kata para ulama ketika menukil surah Al-Ahzab ayat yang terakhir, ya, ketika kami tawarkan langit dan bumi, bahkan semua makhluk yang hebat-hebat, ya, ada gunung, ada langit, ada bumi, ditawarkan amanah tentang bagaimana memegang amanah, ya, maka mereka menolak semua. Tetapi manusia yang menerima, kita ini, ya, kita ini, fayakmiluhul insan. Dan Allah katakan insan manusia kita ini karena doluma jahula. Kita ini tipe-tipe manusia yang pertama adalah jahul. Jahul itu jamak dari jahil, ya. Kalau ada bahasa jahil anta, itu anda berarti bodoh. Kalau juhal itu jahilnya murokab, bodohnya berlipat ganda, ya. Nah kita ini berarti disebut oleh Al-Quran juhal, wadoluma, dan orang yang suka berbuat kedoliman tetapi mau menerima amanah. Dan Al-Quran itu isinya semua amanah. Ya makanya sangat bersyukur sekali bagi orang yang bisa menegakkan dan bisa istiqomah di atas amanah. Baik. Nah ketika beliau pulang, ya, ini metode belajar Nabi singkat saja. Ketika itu beliau kemudian mengadukan, ya, perihal bagaimana kondisi ketika mendapatkan wahyu pertama kali. Beliau kondisi curhatkan ke istrinya. Dan di saat itu kemudian dia mengatakan, ya, dan kenal benar bagaimana kemudian pertama kali Muhammad mendapatkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka kemudian istrinya memberikan sebuah nasihat yang luar biasa. Dan ini mungkin untuk kita semua, ya, mumpung masih single dan proses untuk ke sana, carilah tipe-tipe yang wanita seperti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Bukan dari sisi kayanya, ya, bukan dari sisi kayanya, itu bonus saja. Atau mungkin dari sisi cantiknya itu juga bonus. Karena kalau kita lihat para rasul, para nabi dan juga orang-orang soleh, mereka bukan mengincar bagaimana kekayaannya, bagaimana kecantikannya. Itu nomor, ya katakanlah dia. Yang paling penting adalah ad-din, tadi beribadah. Ya, karena agama ini bisa membuat kita menjadi senang, menjadi bahagia. Dan Khadijah demikian. Ya. Karena memang sejak awal ketika Khadijah ini dikenal oleh Nabi, karena memang partner kerja sebelum menjadi istri Nabi, kan, partner kerja yang kemudian Nabi itu ditemani oleh salah satu, ya, teman yang sebelumnya bersama Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah itu bukan perempuan, ya. Jangan kayak orang di luar sana bilangnya Nabi masa ditemani oleh wanita yang bernama Maisarah. Berarti ini enggak buka penjelasan sirah. Karena Maisarah itu dalam domirnya pakai huwa, bukan hiya. Dan kalau orang awam mendengar kata Maisarah, terlintas, oh ini berarti perempuan. Padahal kalau kita baca dalam sejarah bahasa Arabnya, Maisarah itu pakai domir huwa, bukan pakai domir
Hiya. Kalau hiya wanita, kalau huwa laki-laki. Dari sini sudah kelihatan kalau Maisarah itu bukan wanita. Ya nggak mungkin juga Nabi itu berduaan dari negeri Syam ke Irak, ke Yaman, ke Madinah bersama wanita, nggak mungkin. Dan bahkan yang mengisahkan bagaimana kisah ketika kemudian Maisarah ini menceritakan banyak panjang lebar tentang Nabi itu ketika pertama kali dagang diikuti oleh awan. Ya. Itu kisah dari Maisarah. Nah, ketika kemudian beliau datang kepada Khadijah binti Khuwailid, maka Khadijah ini luar biasa menghibur. Ya, wahai suamiku, ini alam, saya tahu. Engkau ini seperti orang-orang terdahulu, ya, karena Khadijah ini hidup lebih senior ya, daripada Muhammad, dan beliau sering baca kitab. Salah satunya yang dibaca beliau adalah kitab di zaman Musa, ya, kitab Taurat. Dan beliau sudah mendengar itu, bahwasanya nanti akan muncul seorang nabi yang ketika mendapatkan wahyu dalam kondisi dia ketakutan. Itu ada dalam kitab Taurat. Maka Khadijah tahu kalau Muhammad ini seorang nabi. Maka kemudian diceritakan kondisi bagaimana datang oleh Jibril alaihissalam yang punya sayap sekian-sekian. Ternyata benar dalam kitab yang dimiliki atau yang pernah dibaca oleh Khadijah binti Khuwailid. Maka disitulah kemudian Khadijah menguatkan. Ya. Jadi penting sekali kalau kita belajar, ya harus ada yang menguatkan. Makanya saya sering mengingatkan ke teman-teman mahasiswa khususnya, kita sudah biasanya ada kajian ya, kita datang di situ. Tetapi terkadang kita di kos-kosan itu tidak mendukung, gitu kan? Jadi komunitas kita tidak mendukung bagaimana kita biar baik. Maka antum carilah komunitas yang baik, ya mungkin di asrama. Kalau bisa satu kos itu teman-teman yang mungkin sevisi misi lah. Ya Pak, paling tidak yang suka ngaji, yang suka mengingatkan, itu penting sekali. Ketika antum selesai ngaji, antum pulang ke kos, nah ada yang menguatkan di situ, ya kan? Nah, sama dengan Khadijah ketika itu dikuatkan. Ketika itu menguatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian Khadijah ini karena kepenasarannya, terus keingintahuannya besar, dan benar nggak sih kejadian ini, maka ditanyakan kepada salah satu sepupunya, Waraqah bin Naufal, yang dicatat dalam sejarah. Waraqah bin Naufal ini adalah orang yang kemudian ahli dalam ilmu Taurat. Ya. Akhirnya kemudian Khadijah ini curhat kepada Waraqah bin Naufal terkait dengan kondisi suaminya. Ternyata benar kata Naufal bahwa suamimu ini seorang nabi. Dan kata Naufal, jika seandainya saya bertemu dengan suamimu nanti, saya akan beriman. Ternyata sampai tidak bertemu, ya Waraqah bin Naufal wafat. Dan para ulama menyebut Waraqah bin Naufal sudah beriman, cuma tidak bertemu dengan Nabi SAW. Nah, singkat cerita jamaah sekalian bahwa Nabi ini, ya setelah kemudian turun ayat awal yang pertama, belajar beliau sangat luar biasa, sangat luar biasa. Artinya beliau tadris dengan Jibril. Disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi itu baca Quran tadrisnya ya. Setiap Ramadan beliau tadris dengan Jibril alaihissalam. Yang artinya apa? Ini ada sebuah korelasi bahwa kita itu belajar harus berkesinambungan ya. Jadi kadang-kadang kan kita itu semangatnya hari ini, besok futur gitu ya. Lusa semangat lagi, besok kan futur. Semangat lagi, futur terus. Nah ini yang bahaya. Harus kita ini ya, kompak terus semangat kita. Karena Nabi itu juga belajar dengan Jibril itu setiap Ramadan, ya, murojaah dan seterusnya. Baik, maka bicara masalah bagaimana thariqatul tadris Nabi SAW ini hal yang sangat penting, dan salah satu teladan yang harus kita punya dari bagaimana Nabi belajar adalah semangatnya beliau. Ya, semangatnya beliau itu luar biasa. Kalau mungkin memang kita dengan Nabi ya jauh ya, siapa kita? Ya gak ada apa-apanya. Beliau Rasul, Nabi, manusia terbaik di jagat raya. Tetapi beliau ketika belajar dengan Jibril alaihissalam ya, itu menunjukkan akan adab-adab yang sangat luar biasa. Dan salah satu yang disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi SAW ketika beliau duduk bersama Jibril ya, disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ya, Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu ini asyaddu raghbah, orang yang semangatnya besar sekali berharap kebaikan. Bahkan beliau berharap adanya wahyu yang turun setiap hari. Walaupun wahyu itu turunnya berangsur ya. Bisa jadi satu hari tidak turun, 2 hari tidak turun, tapi Nabi berharap itu turun terus. Karena setiap ada wahyu turun, maka ada sesuatu yang baru. Ya. Pernah sampai 40 hari tidak turun wahyu. Ya, Nabi gelisahnya luar biasa. Mana? Ketika
Khadijah, ketika Aisyah dituduh sebagai pezina, ya, ini tuduhan yang keji. Ya. Selama 40 hari tidak turun wahyu, baru turun wahyu surah An-Nur ayat 26. Nah, Nabi berharap setiap hari kalau bisa turun wahyu. Ya. Tetapi karena wahyu itu sesuai dengan kondisi ketika waktu itu, bagaimana ketika Nabi dapat permasalahan, wahyu turun. Ketika ada sebuah problem, wahyu turun. Ketika Nabi galau, diberikan wahyu dan lain sebagainya. Tidak bisa kemudian setiap hari turun. Tapi Nabi berharap demikian. Kenapa? Bi'anna wahyu, karena wahyu ini, ya, membuat al-haya'u qulub, membuat hati kita ini hidup. Dan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga demikian. Ya. Artinya beliau setiap dapat wahyu, beliau semangat. Ya. Makanya kan kisah yang menarik ketika beliau dalam perjalanan Isra Mi'raj beliau, ketika dari Makkah kemudian ke Baitul Maqdis, ya, bagaimana perjalanannya, kemudian diangkat ke langit ke-7, kemudian turun, itu langsung paginya langsung berduduk di Ka'bah sembari menunggu orang-orang Quraisy datang. Sampainya orang-orang Quraisy datang, maka salah satu di antara pembesar suku Quraisy waktu itu, ya, Abu Lahab, mengatakan, "Ya Muhammad," masih keluarga juga, "Ya Muhammad, apa yang terjadi dengan bukan Muhammad dalam kondisi murung?" Dia dikatakan, "Tadi malam, ya, saya mendapatkan wahyu dari perjalanan Isra Mi'raj, ya, dari Baitul Maqdis ke Makkah kemudian ke langit ke-7, baik lagi." Banyak sekali kisah di situ, dan ada salah satu syariat yang saya diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatku. Kata Abu Lahab, "Wah, ini orang senting, ya, orang gila." Karena mustahil satu malam perjalanan dari Makkah, ya, sampai ke Palestina ditempuh satu malam pun nggak ada. Maka kata Abu Lahab, "Ini orang gila ya, Muhammad ini. Semakin hari dapat wahyu semakin gila." Dan itu julukan untuk Muhammad, disebut dengan Al-Majnun, ya kan? Sebagai orang gila. Maka bagi kita yang mengikuti dakwah al-haq, dakwah benar, dakwah al-sunnah wal jamaah, dakwah yang komitmen dengan Al-Quran dan as-sunnah dengan pemahaman para sahabat, itu pasti nanti akan dapat, ya, tuduhan-tuduhan yang tidak menyenangkan. Dianggaplah mungkin sebagai aliran sesat lah, dianggap sebagai mungkin orang-orang yang menyimpang lah, dianggap sebagai orang yang senteng, orang gila, atau mungkin yang mungkin lagi ngeperang adalah teroris. Ya. Tuduhan yang tidak benar. Bahkan kita ini sangat membenci tentang apa? Radikalisme. Tapi lucu bin ajaib orang-orang itu menuduh seperti itu. Cuma dilihat dari sisi casing saja, nggak dibongkar hati kita kayak apa gitu kan? Casingnya kalau kemudian pakai jenggot, ya, pakai jubah, pakai gamis, kemudian celananya di atas mata kaki, itu dianggap sebagai radikalisme. Ini naudzubillah, ya, tuduhan seperti ini keji sekali. Baik. Nah, ketika kemudian dalam kisah ini, ketika Nabi menyampaikan bela-bela panjang lebar itu disampaikan di pembesar-pembesar suku Quraisy waktu itu, karena Abu Lahab mendatangkan semua pembesar suku Quraisy, maka Nabi menceritakan semua. Ya. Ini menunjukkan bahwa, maka ini juga senada dengan hadis yang Nabi katakan, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku, yaitu Muhammad bin Abdullah, ya, walaupun cuma sepenggal ayat. Sama dengan kita, apa yang kita dengar hari ini sampaikan. Jin Muslim yang dia duduk dengan Nabi, ketika dengar Nabi mengatakan demikian dari wahyu, langsung jin-jin ini menyampaikan ke jin yang lain. Dan memang seperti itu etikanya. Ya. Jadi kalau kita punya ilmu, ya kita sampaikan ke yang lain. Ini yang kita sebut dalam muqaddimah tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Baik, Nabi sampaikan itu semua di pembesar suku Quraisy bahwa tadi malam saya diperjalankan dari Baitul Maqdis ke Makkah, kemudian naik ke langit ke-7 dan seterusnya. Maka orang-orang tidak percaya. Hampir 95% orang yang ada di Makkah tidak percaya kalau Muhammad itu perjalanan dari Makkah ke Palestina, kemudian naik ke langit ke-7, kemudian dapat wahyu, perintah sholat. Gak ada yang percaya, satu pun gak ada. Tiba-tiba datanglah kemudian salah satu orang yang ternama juga di suku Quraisy, ya. Jadi ada satu orang yang, ya, secara nasab itu terakui, secara gelar itu juga disegani, mengatakan shadaqa Muhammad. Ya, sungguh benar ucapan Muhammad. Dan orang ini yang sudah digelari Nabi SAW dengan sebutan As-Siddiq. Dan itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dengan mentereng yang beliau mengatakan di belakang, shadaqa Muhammad. Satu-satunya orang di saat semua hampir tidak percaya. Karena Abu Bakar ini orang besar, dia termasuk suku Quraisy yang disegani, maka orang melihat, wah, Abu Bakar ini bilang,
Kalau cuma yang mungkin kroco-kroco yang bilang gitu, orang tidak terlalu kaget. Karena kalau dulu orang-orang suku Quraisy ini sangat takdim, sangat hormat dengan pembesarnya. Karena Abu Bakar ini dia punya kabilah yang kemudian Abu Bakar juga disegani, maka orang-orang melirik, wah kalau Abu Bakar aja ngucapin, berarti kita harus ngucapin ini. Akhirnya ada yang ngucapin juga, Sadaqah Muhammad, Sadaqah Muhammad. Sebagian ada yang ngucapin. Maka Abu Lahab dan CS-nya, ini orang perlu dibunuh ini. Ya. Nah dari sini kemudian Nabi Muhammad ini semakin mendakwai tentang atau berdakwah tentang Islam. Ya. Setelah beliau belajar dari Jibril, beliau menyampaikan terus seperti itu, yang sampai kemudian kita tahu bahwa Islam menjadi jaya. Ya. Islam jadi luar biasa. Walaupun 22 tahun Nabi di Mekah tidak terlalu banyak istilah kita merubah suku Quraisy membesar-besarnya. Makanya sampaikan beliau diperintahkan Allah untuk hijrah. Ya, maka bagian daripada hijrah itu untuk merubah agama kita, bukan merubah ekonomi. Walaupun sebagian ada orang mengatakan kalau mau dalam masalah ya, bisnis atau apa gitu ya, dia bilang kalau mau sukses dunia Anda harus hijrah. Bukan. Ya. Itu di luar bahasan kita. Orang mau hijrah untuk dunia ya itu udah urusan dia. Tetapi memang benar ketika dalam kondisi seperti ini orang hijrah itu bagian daripada apa? Kebaikan. Makanya banyak orang pendatang. Beberapa masjid yang saya temui, Bapak dari mana? Kita ngobrol sama takmir gitu ya, bla 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 bla. Saya dari Sumatera Ustaz. Bapak dari mana? Saya dari Jakarta Ustaz. Saya dari Jawa Timur Ustaz. Saya dari ini. Bahkan orang Jogja tidak ada yang aktif untuk menghidupkan masjid. Dan saya pun curiga, yang di depan saya ini jangan-jangan bukan orang Jogja. Ada nggak yang dari Jogja? Oh, barakallahu fiik. Ya satu ya. Satu tak? Dua, tiga, kok banyak. Berarti terkecualikan di sini. Tapi banyak yang enggak ya. Jadi artinya memang pendatang itu lebih aktif. Ya. Walaupun pendatang juga banyak yang merusak juga ada. Tetapi memang hijrah itu bagian daripada untuk perbaikan agama. Dan Nabi pun juga demikian beliau hijrah. Dan ini bagaimana metode belajar Nabi. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita untuk hijrah itu bagian daripada bagaimana belajar. Dan dengan beliau dari Makkah kemudian ke Habasy ya, ke Syam, kemudian ke Madinah dan seterusnya, dan ke Yasrib dan seterusnya, pokoknya beliau mampirlah ke kota-kota ini dalam rangka untuk apa? Berdakwah. Ya. Walaupun kemudian ketika beliau di Mekah di Madinah, Mekah ini menjadi kota yang ya, notabene itu kota yang kasar ya, sampai saat ini. Jadi kalau anda bandingkan antara Mekah dengan Madinah itu sangat berbeda. Kulturnya itu berbeda, kondisi masyarakatnya berbeda. Karena memang secara secara alamiah dan nasab itu Makkah itu orangnya kasar-kasar. Ambil contoh lah misalnya, ya saya juga pernah merasakan duduk begitu ketika mau takjil iftar buka bersama. Ya, di Mekah pernah buka bersama, di Madinah juga pernah. Di Mekah duduk mau iftar, depan ada ini takjil, tiba-tiba dilempar aqua dari belakang. Aqua, roti, gandum dari satu, diam lagi, dilempar lagi. Itu nasi tuh, itu udah halus tuh. Jadi nasinya dengan dilempar. Oh ada roti lagi, itu dibungkus pakai kertas, dilempar tapi nasinya. Ayo, khudar deh ya, khudar. Dilempar semuanya banyak sekali. Ambilin. Di Madinah tidak. Wah luar biasa sopan, digelar. Tafadhal ya kita kurma. Nggak ada yang namanya lempar-lemparan. Di Makkah, lempar senggol, ya. Untuk nggak ada tonjok. Kalau tonjok di sana kejadian, ketahuan, nah ketangkap tuh, kena denda. Tapi kalau melempar ngasih, biasa. Nah, sehingga terkenal di Mekah itu orangnya kasar-kasar. Sampai saat ini. Makanya kalau antum ada ya kesempatan dan ada izin dari Allah bisa sowan ke Makkah dan Madinah, bayangkan perbedaan di situ. Tetapi walaupun sekasar itu, maka orang sholat di Makkah, Masjidil Haram, utamanya luar biasa. Ya. Utamanya luar biasa karena memang satu tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, bicara tadris Nabi, maka ini menunjukkan kalau Nabi itu ya dengan hijrah, ya, dengan intikal. Dan dalam kitab salah satu usul, ya, di pertengahan kurang lebih, salah satu di antara perkataan Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala bahwasanya al-hijrah, nah ini penting. Bukan hijrah untuk dunia ya. Itu juga ada dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis yang pertama. Ketika Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala menjelaskan al-hijratu intikal min biladis syirki ila biladit tauhid atau min biladi bidah ila biladit tauhid ila biladis sunnah, kan begitu. Min bilad syirk ila biladit tauhid wa biladil maksiyah ila biladis sunnah, begitu terus.
Perpindahan kita ini dari negeri kekufuran menuju negeri tauhid. Dari negeri yang bentuk maksiatnya banyak, kita pindah ke negeri yang banyak ketaatan. Itu penting. Itu dari Nabi SAW. Ya. Sampai kemudian dipastikan kemudian kita punya komunitas yang baik. Baru kemudian kita bisa apa? Bisa belajar dengan tenang dan lain sebagainya. Maka komunitas ini sangat penting sekali. Itu salah singkat bagaimana Nabi dalam belajar. Sehingga kalau kita pun mengikuti beliau ya kurang lebih gitu. Ya. Jangan lepas dari Al-Quran, ngaji, baca kitab dan lain sebagainya. Tapi kemudian bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita? Ya. Ini saya nukilkan dalam perkataan Al-Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala, di mana beliau menyebut setelah orang itu kan punya tahapan ya. Jadi kalau dalam kitab salah satu usul itu kita punya tahapan. Pertama ma'rifatullah atau al-ilmu dulu. Ya kan? Kemudian kita beramal, ada baru bersabar. Nah, setelah kita ini al-ilmu punya, ma'rifatullah punya, ma'rifatul nabi ada, ma'rifatul dini juga kita paham. Maka yang terbesar adalah bagaimana kita mengamalkan, ya kan? Mengamalkan. Nah, di sini kita disuruh setelah mengamal berdakwah. Nah, bagaimana dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Baik. Ada kisah sebenarnya panjang kisahnya dalam Sahih Muslim dan dikisahkan oleh juga para ahli hadis yang lain. Di mana kisah ketika Nabi menawarkan ini metode dakwah Nabi. Sekarang kita akan bicara bagaimana metode dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu disebutkan dalam sejarah, Nabi pernah suatu ketika melihat kota Rom atau Romawi, ya. Itu kan luar biasa ya, negara adidayanya dulu. Sampai sekarang mungkin orang mengenal Romawi. Kenapa sekarang namanya? Roma. Itu dulu ada kaisar yang namanya Heraklius, itu luar biasa, seorang kaisar yang ganas lah. Jadi kalau ada orang Muslim atau orang yang beriman, bunuh langsung, tidak pada bunuh. Mau dia anaknya, mau dia siapa, dibabat habis. Nah, suatu ketika beliau mendengar isu kalau Muhammad ini orang yang dakwanya luar biasa. Gak pernah mendengar bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya, bagaimana karakteristiknya, bagaimana kebiasaannya, gak pernah. Tapi mendengar kalau ada seorang Muhammad atau nama Muhammad ini berdakwah tentang agamanya, maka Heraklius ini sangat membenci. Maka tanyalah beliau kepada salah satu di antara, waktu itu ada Abu Sufyan, yang kalau nama dalam sejarahnya adalah Sokrat, ya, bukan Abu Sufyan, itu nama punya beliau. Ditanyalah oleh Abu Sufyan, karena Abu Sufyan ini kenal persis bagaimana Muhammad, ya, karena Abu Sufyan dari suku Quraisy. Ditanyalah, Sufyan, coba kamu datangkan Muhammad itu, kayak apa sih orangnya? Ya, kayak apa sih orangnya? Maka ditanya dulu sebelum Muhammad datangkan, coba kamu ceritakan kepada saya Sufyan, Muhammad itu seperti apa? Apa istilahnya, ciri-cirinya, kebiasaannya gitu. Nah, di situ ada cerita panjang lebar, di mana pertanyaan yang menarik salah satunya, karena memang orang dulu itu kan ditanyanya begini, kalau orang itu dusta, maka saya nggak percaya. Maka pertanyaan ketua Heraklius ini atau menteri Heraklius mengatakan, wahai Sufyan, Abu Sufyan, apakah Muhammad itu suka dusta? Abu Sufyan waktu itu masih kafir, dan memang Abu Sufyan juga salah satu di antara barisan orang-orang kufar sebelum beliau masuk Islam. Muhammad jujur, Muhammad gak pernah bohong, Muhammad orangnya tidak pernah berdusta, orangnya baik. Ini malah Abu Sufyan itu menceritakan semua yang positif tentang Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang buruk sama sekali. Karena jadi kan bilang, ente ini Muslim atau kafir? Kamu ini Muslim atau kafir? Memang itu yang ada. Tidak ada celah sedikit pun dan kejelekan Muhammad katanya. Benar itu, benar. Dia bilang, besok datangkan Muhammad, datangkan ke sini, kita akan coba tanya benar. Apakah benar kamu bilang begitu atau tidak? Maka Abu Sufyan ini memberikan apa jaminan? Kalau sampai tidak sama yang saya kisahkan ini, pegal kepala saya. Bayangkan ya, orang kafir aja yakin itu. Kalau Muhammad sebegitu hebatnya, sebegitu terpercayanya, bagaimana sikoh kejujurannya. Ya memang benar, memang sampai kemudian dikisahkan dalam Sahih Bukhari, orang-orang jahiliyah itu sampai menitipkan barang kepada Muhammad ketika mereka mau safar. Ada memang orangnya sidat ya. Nah, singkat cerita, ketika kemudian Muhammad datang ke Rum ini, ke Romawi,
Maka datangkan kemudian Abu Sufyan juga. Dan Abu Sufyan tidak takut sama sekali. Ya. Ditangkaplah situ, selalu tanya, "Weh Muhammad, apakah benar engkau ini," kata Abu Sufyan, "adalah orang yang amanah?" Muhammad tidak kemudian mengatakan tidak. Iya. Ya, nah. Pertanyaan dibalik oleh Herakles. Apakah engkau adalah berdusta? Muhammad mengatakan tidak. Apakah engkau adalah orang yang khianat? Tidak. Jadi pertanyaannya dibalik terkait dengan, dan Muhammad mengatakan tidak semua. Maka saat itulah kemudian Abu Sufyan mendapat penghargaan yang besar dan Muhammad bin Abdullah Islam dibebaskan, artinya dibiarkan. Dan setelah itu kemudian karena melihat bagaimana Romawi ini luar biasa, ya, negara yang besar, maka Muhammad bin Abdullah waktu itu kemudian mengirimi surat, karena Muhammad sudah berdakwah dengan terang-terangan ini. Dan surat yang diberikan kepada Romawi, karena memang Romawi ini, ya, kan terakhir sekali ditaklukkan oleh kaum muslimin ya. Itu terakhir Romawi karena memang perlakuan Raja Rom waktu itu luar biasa pada Muhammad. Sampai ketika surat kepada Herakles ini, maka kemudian suratnya berbunyi Bismillah bin Muhammad Abdullah wa Rasuli, ya, dari Muhammad hamba Allah dan utusannya. Surat yang mengatakan ila Herakles adim Rum, kepada kaisar besar negara Rom, ya. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd, fa inni ad'uka bi du'atil Islam, saya ajak engkau untuk masuk Islam, ya. Aslim taslam, engkau masuk Islam, Anda selamat. Ya. Dan engkau akan diberikan pahala yang sangat besar kalau engkau masuk Islam. Tetapi kalau tidak, fa in tawallaita, jika engkau berpaling dari ajakanku ini, kata Muhammad dalam surat itu, maka engkau akan kami perangi. Nah, surat ini semua disebar. Dari semua negara diberikan surat oleh Muhammad. Nah, ketika ke Rom, raja ini baca. Ada surat yang langsung disobek, maka ketika itu pula kemudian kerajaannya dihancurkan Allah. Ada yang kemudian ditolak, bahkan utusannya dibunuh. Maka di saat itu pula kemudian Allah hancurkan negeri itu. Tetapi Romawi ini tidak. Rajanya ini membaca, diayati, karena ada ayatnya di bawah itu. Jadi Nabi tuliskan ayat surah Imran kalau tidak salah, ayat 64 kalau tidak salah, di mana berbunyi Kul ya ahlul kitab, ya. Katakanlah wahai ahlul kitab, dan waktu itu adalah orang-orang ahlul kitab di situ. Ta'alau ila kalimatin sawa. Kembalilah engkau ke kalimat yang sama, yakni la ilaha illallah. Ternyata Herakles ini menghayati benar. Akhirnya suratnya disimpan. Enggak disobek, juga enggak ditolak. Ya udah, saya disuruh pulang, ya udah Anda pulang, surat sudah saya terima. Surat disimpan, tidak menolak, tidak menerima. Makanya Romawi itu kan terakhir sekali untuk ditaklukkan. Karena itulah salah satu di antara hikmah surat Muhammad ini dibiarkan, ya. Tidak disobek, tidak juga kemudian menentang dan tidak beriman pastinya, ya. Nah, ini kan dakwah Nabi. Yang saya maksud adalah Nabi itu berdakwah. Kalau kita lihat poin pertama ini, bagaimana dengan sikapnya, ya. Baik dalam kitabnya Dr. Sulaiman Al-Asqar Hafidhahullah Ta'ala, dia punya kitab yang baik, yang bagus, bicara masalah dakwah Nabi, ya. Pertama kali dicatatkan tentang husnul khuluq, bagaimana karakter akhlak. Jadi dakwah itu nggak harus berkoar-koar kita ngomong, kita baca kitab, harus kita begini begitu, tidak. Dakwah yang paling efisien, apalagi di zaman saat ini, ya, itu dengan akhlak. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi. Dengan akhlak itulah yang luar biasa kemudian Nabi kita Muhammad SAW ini direspon oleh kanan kirinya sangat luar biasa, ya. Makanya ketika ada orang yang bertanya kepada Aisyah, kan? Ketika Aisyah ditanya, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasul? Bagaimana kemudian kepribadian beliau?" Nabi tidak mengatakan, Aisyah tidak menjawab, Nabi itu sama istrinya begini-begini. Nabi itu kalau keluar rumah begini-begini. Nabi itu kalau di masjid begitu-begini. Tidak. Aisyah tidak merinci bagaimana akhlak Nabi SAW. Tapi ketika itu Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Cukup Aisyah mengatakan akhlak Rasul itu ada dalam Al-Quran. Yang artinya apa? Jika bicara masalah akhlak Rasul, kita buka Al-Quran, kita kaji isinya, akan kita tahu bagaimana akhlak Nabi SAW. Dan salah satu di antara bentuk bagaimana akhlak beliau adalah bagaimana ketika beliau berdakwah, ya. Makanya Dr. Sulaiman Al-Asqar tadi punya kitab yang bagus tadi, maratib yang pertama itu adalah akhlak. Kita terkadang sudah bawaannya kan kalau dakwah orangnya sudah, orang katanya kalau di kampung orang jigot itu kan sangar gitu, sudah angker. Ditambah lagi kan nanti berjubah, ditambah lagi nanti kalau nggak ada senyum,
Ini sudah bagaimana dakwah kita mau diterima? Ya kan? Nabi Muhammad saja pernah melewati sebuah kampung di Yahudi, kampung Yahudi. Nabi diludahi loh ya, setiap hari diludahi, bla bla bla, terus sampai kesekian kali. Nabi tidak pernah ada sifat yang atau rasa kemudian beliau dongkol gitu, marah, benci, enggak. Bahkan kata Aisyah, Nabi itu tidak pernah marah sama sekali, tidak pernah marah sama sekali. Tetapi kalau beliau marah, itu menakutkan. Dan dalam satu kondisi, ketika kehormatan Nabi, kehormatan Al-Quran itu dilecehkan, itu beliau marah. Tapi kalau cuma sekedar dinudai, dikatakan orang gila, apalagi dilempar batu, itu Nabi tidak merespon. Kalau cuma kehormatan kita yang dicaci maki, itu beliau, itu apa sih? Tapi dikatakan orang gila, coba. Ada nggak kita dikatakan orang gila sama orang lain? Nggak ada. Kalau ada mungkin kita tempel gitu ya. Ustaz ini Ustaz gila ya. Agak-agak gimana gitu ya. Tapi Nabi tidak. Bahkan diludahi pun juga Nabi sabar, luar biasa. Ya. Baik, maka akhlakul karimah ini luar biasa. Maka menurut kata dalam sebuah hadis bahwasanya jika akhlak itu ada dalam diri kita, ya, maka itu akan menghiasi semua aktivitas kita, akan menghiasi semua kepribadian kita. Dan itulah salah satu di antara bentuk akhlak yang baik. Dan Nabi demikian, ya, jawab dulu dengan akhlak. Walaupun poin pertama dua ini kalau kita merujuk dalam kitabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau menyebutkan al-basirah, ya. Dan Nabi punya itu pasti, artinya ilmu. Itu penting sekali. Jadi dakwah dengan ilmu, artinya kita punya ilmu, itu bagian daripada metode dakwah. Baik. Saya tambahkan dalam penjelasan yang lain jemaah sekalian, ya. Terkait dengan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyebut di sini, ini saya sebutkan dari perkataan Al-Imam Tirmidzi rahimahullah taala, talabul ilmi martabatun 'aliyah jiddan. Beliau menyebut bahwasanya orang yang belajar ilmu kemudian dia mulai mengajarkan dan berdakwah adalah tingkatan yang paling tinggi. Jadi tingkatan yang paling tinggi adalah kita berilmu, kita berdakwah. Ya. Ayo ikhwatul kiram, wahai saudaraku yang mulia. Saya nasihatkan kepada kalian semua dalam kitab yang kecil ini, kata beliau. Ya. Dia punya kitab kecil yang kemudian beliau sampaikan kepada kita untuk kita perhatikan. Bahwasanya talabul ilmi hadhihi martabatun 'aliyah jiddan fa ahaduhu yaqulu laka ana ma'iya biwajib. Jadi kalau ada orang yang kemudian dia belajar ilmu din, kemudian ini kan bekal kita pertama sebelum berdakwah ya, belajar ilmu din. Adalah orang yang berada di tempat yang tinggi, kemudian dia melihat ke bawah. Kalau misalnya antum berada di tempat yang tinggi, kemudian antum berada di bawah, itu kan kecil sekali. Nah, kondisi orang yang belajar ilmu din, dia berada di atas dan dia bisa melihat seluruh yang di bawah. Bukan berarti sombong, tidak, bukan itu bahasan kita. Tetapi dia di atas, dia bisa melihat yang di bawah. Ya. Semakin dia ke atas, maka dia akan melihat semua mungkin yang di bawah, mungkin lebih luas lagi. Semakin dia di atas, maka dia semakin bisa melihat apa yang di bawah. Dan itulah kondisi orang yang berilmu. Qimatul lahu a'dham. Jadi memiliki kehormatan yang besar, memiliki qimah, ya. Harga diri yang luar biasa ketika dia berilmu. Makanya Nabi sebutkan dalam sebuah hadis, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, yudil mar'u 'aliman man talaba 'ilm. Jadi orang itu akan diberikan sebuah kehormatan yang besar, diberikan naungan yang besar kalau ada orang yang berilmu, ya. Jadi kalau kemudian orang yang berilmu dia masih belajar, berarti dia merasa masih bodoh, ya. Jadi kata Nabi dalam sebuah hadis, fa idza dhanna annahu qad 'alima faqad jahil. Kalau ada orang yang mengaku bahwa dia ini ya sudah hebat gitu. Ya nanti kalau bahasa dalam perkataan Imam Nasai, Imam Tirmidzi rahimahullah taala, orang yang tinggi itu bisa melihat semua. Yang dimana kalau dia semakin tinggi kok dia merasa kayak ini sudah pintar, maka kata Nabi dia adalah orang jahil. Ya, ini asal daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya kalau kemudian dia semakin belajar kok kayaknya dia itu pintar, ya, maka dia adalah kondisi orang jahil, orang bodoh. Ya. Begitu pula ketika Allah sebutkan, ya, makanya kalau bicara masalah khasyah, masalah takut itu kan identik dengan orang yang berilmu, ya. Di mana Allah firmankan, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Jadi orang yang punya rasa takut yang tinggi kepada Allah, mereka orang-orang yang berilmu. Sehingga orang yang berilmu ini di sisi lain dia memiliki bekal yang baik untuk berdakwah, rasa takutnya itu ada. Faqala Rasulullah SAW dan juga mengatakan, Sayyidi khalqi
ya Habibi haqq sayyidi waladil Adam. Jadi kalau bicara Muhammad itu kan beliau adalah sebagai orang yang mungkin kita sebut sebagai tuannya, ya tuannya kita semua. Artinya sebagai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sayyid itu kalau bahasa kita adalah mungkin sebutan untuk tuan. Makanya kalau pakai sayyidina itu kan kalimat yang dipakai juga. Ya. Apa hukum mengucapkan sayyidina? Sebenarnya tidak ada masalah. Cuma ada beberapa yang kemudian kapan kita mengucapkan sayyidina, kapan kita tidak mengucapkan sayyidina, itu ada tempatnya saja. Tapi kalau kita mengatakan sayyidina Muhammad tidak ada masalah. Wa habibi Muhammad juga boleh. Ya, kekasih kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita menyandarkan kepada Muhammad karena beliau adalah orang yang berilmu. Ya. Dan ini salah satu di antara adab. Baik. Wa talabul ilmi bainal juhal, dan inilah pentingnya gimana kita punya bekal ilmu. Poin pertama sebelum kita berdakwah ya. Yang pertama adalah Nabi menyebutkan dalam hadis Bukhari, orang yang belajar ilmu dengan orang yang juhal, ya, jamak dari jahil, ya, orang yang berilmu dengan orang yang bodoh, itu kal hayyi bainal amwat. Perumpamaan seperti orang yang dia ini hidup, tapi di kanan kirinya ini ada mayit, ya, ada bangkai. Antum belajar, kanan kiri antum nggak belajar. Ya, antum belajar ilmu din, kanan kiri antum nggak belajar. Itu di kanan kiri antum adalah amwat. Yang artinya apa? Mulia sekali bagi orang yang apa? Belajar. Oleh karena kata Imam Ahmad bin Hanbal, talabul ilmi lillahi, orang yang belajar ilmu karena Allah, kal ghadi war raih fisabilillah. Jadi kalau ada angin yang kita hirup setiap hari ibaratnya, itu kan angin kan bermacam-macam ya. Ada angin sejuk, ada yang kadang-kadang tiba-tiba angin itu aromanya tidak sedap. Mungkin kalau kita berada di samping tong sampah atau mungkin ada di tempat yang busuk, itu kan aromanya nggak enak. Nah, orang yang belajar ilmu itu dia memiliki aroma, ya, yang dimana aroma ini luar biasa sedap. Gimana saat merasakannya? Kita kan nggak terasa itu aroma, makanya juga angin-angin saja gitu ya. Hati kita tahu itu. Ya. Jadi aroma hati kalau kita duduk dengan orang-orang alim itu energi-energi positif itu kan terasa. Ya. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang fasik, ya, itu juga akan merasakan bagaimana gejolak hati kita yang tidak nyaman. Itu yang pertama ya, harus kita berilmu dulu terlebih dahulu. Dan kalau bicara masalah utama ilmu sangat banyak sekali. Ya, salah satunya Nabi sebutkan bahwa perumpamaan orang yang berilmu dengan orang yang beribadah itu sampai diibaratkan seperti bintang dengan rembulan. Ya. Yang artinya memang ya sebanyak apapun bintang ya tetap terangnya tidak akan mengalahkan bulan. Dan itulah perumpamaan orang yang berilmu. Dan yang kedua, metode Nabi dalam berdakwah setelah Nabi berilmu, ya, maka yang kedua mengajak keluarganya. Ya. Ini Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi yang pertama kita mencoba untuk mengajak apa? Kanan kiri kita, keluarga kita dulu. Ya. Kalau kok tidak mau, itu urusan beda. Ya. Tapi yang pertama adalah qu anfusakum, diri kita dulu. Makanya belajar tadi itu, ya. Kita belajar, kita ngaji, itu bagian daripada apa? Kita berdakwah. Tapi yang pertama untuk kita dulu. Karena mustahil kalau kita kemudian mau mendakwai kita diri kita, tapi nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji, nggak mungkin kita akan tahu bagaimana Islam yang baik kalau tidak ngaji. Makanya Allah katakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Bagaimana kemudian kita apa? Perbaiki diri kita dulu. Kemudian baru wa ahlikum, keluarga kalian. Ya, istri kita, anak kita, keluarga kita dan lain sebagainya. Nah, ketika kemudian keluarga ini sudah kita punya, kemudian kita sudah jaga dan lain sebagainya, maka selanjutnya adalah berdakwah terhadap kanan kiri kita. Ya. Kita menemukan dalam hadis yang terdapat dalam kitab Arba'in terkait Nabi berdakwah dengan sahabat yang berada di Khimar, ya, yang kemudian ya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi berdakwah itu tidak pandang ini ya, siapapun yang mungkin ada di depan kita, yang ketika salah kita ingatkan, walaupun dia lebih senior misalnya, mungkin dia lebih tua, ya, kita ingatkan. Karena dakwah ini tidak pandang bulu. Dan ketika itu Muhammad bin Abdullah pernah menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, dan karena kedekatannya beliau dengan Mu'adz, sampai kemudian Nabi pernah menggonceng beliau, ya. Jadi Nabi pernah menggoncengin Mu'adz bin Jabal. Di situlah terjadi diskusi yang menarik, di mana salah satunya di antaranya Nabi sebutkan menanyakan kepada Mu'adz bin Jabal,
Dan ini juga metode mengajar kepada yang lain. Ya, jadi kita dengan menanyakan ya, bagaimana hukum ini, bagaimana masalah ini, ya, itu penting sekali karena juga dalam penjelasan Imam Turmudi disebutkan bagian daripada metode berdakwah atau mengajar adalah kita menanyakan. Itu bagian daripada metode mengajarkan dan mengenalkan Islam. Baik, saya akan baca intisari dan kandungannya saja dari kisah Nabi Muhammad dengan Mu'adz bin Jabal ya, ketika bagaimana terjadi diskusi tentang dakwah ini, atau metode dakwah Nabi. Yang pertama, faedah yang disebutkan oleh Ibnu Daqiq rahimahullah taala, salah satu di antara hikmah yang besar bahwa Nabi SAW menekankan kepada Mu'adz bin Jabal untuk senantiasa memahami tentang agamanya. Ya. Sampai kemudian Nabi mengajarkan, ya Mu'adz, tahukah engkau hak Allah kepada hambanya dan hak hamba kepada Allah. Ya, ini tentang ya sebuah diskusi yang menarik. Ya. Maka diskusi yang menarik yang mendapatkan pahala itu adalah bagaimana kita berbincang-bincang, berdiskusi tentang bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah, bagaimana agama itu pahalanya besar. Sampai di kendaraan Nabi kita Muhammad bin Abdullah bersama Mu'adz bin Jabal ya. Ketika itu kemudian sampai selesai mereka diskusi masalah agama. Walaupun yang terdapat dalam hadis sepenggal hadis yang kemudian mengatakan mahaqullahi 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah taala ya. Pada yang kedua, bahwasanya Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal tentang makna kehidupan ya, dan arti daripada kita hidup. Dan hidup kita ya cuma itu, ibadah. Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kan begitu. Itu ayat yang mungkin sangat jelas bagaimana visi misi tujuan kita ini. Baik. Begitu juga Nabi mengenalkan pada Mu'adz ini tentang bagaimana kemudian komunikasi yang baik. Jadi ini juga salah satu di antara bagaimana kita berdakwah. Jadi kalau kita berkomunikasi, bicara ya, diskusi dan sebagainya, itu hendaknya diskusi dengan sesuatu yang baik saja. Makanya kalau yang mungkin atau megang medsos, ya, perwakilan daripada suara kita kan. Kita megang medsos itu kan kadang-kadang ada orang yang ketika dia bermedsos menjelekkan orang lain, ya kan? Menggibai orang lain, adu domba orang lain, merendahkan orang lain, itu naudzubillah. Kalau medsos ini yang kita punya sebagai alat untuk seperti itu, ya mending diblokir aja, mending ditutup aja. Ya, jangan sampai menjadi investasi amal keburukan yang mengalir, naudzubillah. Ambil contoh misalnya ada orang, ini contoh kecil aja. Di medsos kita menjelekkan si A, padahal tidak jelek. Dalam Quran kita memfitnah dia. Orang membaca, oh iya ternyata si A itu begitu tuh. Dari status kita, tiba-tiba kita mati, meninggal. Masih ada orang membaca lagi, ya kan? Percaya juga, oh ternyata si A ini begini. Dia baca 100 antum, dia percaya. Orang satu meninggal, orang satu baca, orang dua baca sampai 100. Nah itu sudah meninggal. Ini yang mungkin kita sebut dengan amal keburukan yang mengalir. Makanya zaman saat ini medsos itu luar biasa. Bisa menjadi mungkin kalau dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sebutkan, hadisnya panjang sekali, ya, di mana Nabi katakan Al-Quran hujjatun laka aw alaika. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi pembela kita